Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Informasi Teknologi. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial terkait dengan bahan makanan. Pasti seru, Bapak, Ibu, pemirsa, Ibu-ibu, apalagi dalam memilih bahan makanan yang pastinya akan memilih sesuatu yang terbaik untuk keluarganya. Di kesempatan kali ini, narasumber kita ada dua, yaitu pemirsa. Yang pertama ada Mas Muhammad Galih Wicaksono, dan yang kedua ada Mbak Lu'ul Rosikul, selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Mas Galih, Mbak Lulu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Dan terima kasih kami ucapkan sudah berkenan hadir di studio MTA TV untuk berbagi ilmunya, utamanya terkait dengan bahan makanan yang terkhusus penyedap rasa. Banyak sekali jenisnya di luar sana penyedap rasa, bahkan ada yang organik, yang ada yang kimiawi. Tapi hari ini teman-teman berhasil menciptakan penelitian yang organik, salah satu yang produk yang sehat dan tentu akan diminati oleh para pemirsa di rumah. Di kesempatan kali ini pemirsa, kami undang untuk yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik pemirsa, ini adalah produk teman-teman yang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Baharat. Salah satu penyedap rasa yang dikembangkan oleh mereka berdua dan tim ini ya. Utamanya kalau boleh tahu ini dalam rangka mengikuti kejuaraan atau secara pribadi ingin membuat penelitian ini. Mungkin Mas Galih bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk produk ini kami buat salah satunya untuk diikutkan perlombaan, yaitu PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Untuk lomba kejuaraan ya? Iya. PKM. Kalau tidak salah PKM itu tingkatnya nasional ya Mas? Iya, betul. Kalau boleh tahu, untuk gambaran para pemirsa ini di rumah barangkali yang belum kenal dengan perlombaan PKM ini, kalau boleh tahu diceritakan PKM sendiri itu apa ini Mas? Jadi PKM itu adalah Program Kreativitas Mahasiswa, merupakan suatu perlombaan yang diadakan oleh pemerintah untuk mewadahi mahasiswa untuk berinovasi. Nah, untuk bidang inovasinya sendiri itu ada berbagai macam ya, seperti ada kewirausahaan, kemudian juga ada risetnya juga ada eksakta dan humaniora, kemudian juga ada di bidang pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Ada berapa bidang itu tadi Mas? 5? Jadi ada PKM perusahaan, riset eksakta, humaniora, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian ada karsa cipta. 5 ya? Iya. Dan yang dipilih oleh teman-teman ini? PKM kewirausahaan. Kewirausahaan. Ini salah satu PKM yang sepertinya banyak diminati oleh para pemirsa ya, utamanya mahasiswa ini, karena salah satu program unggulan juga yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ya ini. Iya, Kementerian Pendidikan. Oke, baik. Kalau boleh diceritakan, Mas Agung selaku ketua di tim ini, kenapa yang dipilih ini PMK Mas? PKMK maksud saya ini. Jadi kebetulan setahun yang lalu kebetulan saya sekarang semester 5 ya. Jadi ketika saya semester 3 dulu sudah pernah diikutkan diajak oleh dosen untuk ber-PKM. Nah, kebetulan yang diikutkan itu merupakan kewirausahaan. Nah, kemudian tahun depan lagi ketika diadakan lomba semacam ini lagi, kemudian saya masih tertarik untuk mengikuti lagi. Makanya saya mencoba lagi untuk kewirausahaan ini. Tahun sebelumnya diajak dosen. Kalau yang sekarang secara mandiri atau ini ide bersama dengan dosen juga? Untuk idenya dari saya sendiri untuk inovasinya, tapi untuk pengembangannya bersama tim dan dosen. Ya. Dan timnya ada berapa ini Mas? Untuk tim total 6 orang dengan dosen pembimbing. Jadi saya sebagai ketua dan Ibu dosen pembimbingnya dari pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Kalau yang Mbak Lulu ini selaku apa ini kalau di timnya? Ya, kebetulan Mbak Lulu silakan. Ya, saya di sini sebagai anggota 4 yang mana bertanggung jawab di operasional
produknya. seperti Berlaku itu. di operasional produknya ya. Baik. Berarti setiap orang di anggota timnya ini memiliki peranan masing-masing ya, Mas ya. Baik, dari mahasiswa kan memiliki tugas dan bisa jadi punya peluang untuk mengambil banyak kegiatan. Termasuk juga banyak ini organisasi-organisasi di luar sana. Tetapi kenapa ini teman-teman yang hari ini hadir ini memilih PKM menjadi salah satu kegiatan yang diminati dan dikembangkan oleh teman-teman? Nah, jadi salah satu PKM itu kan dia menaungi inovasi mahasiswa. Nah, kebetulan saya sendiri cukup tertarik dengan hal-hal yang berbau kewirausahaan dan juga riset. Nah, makanya ketika saya mengetahui adanya program kreativitas mahasiswa ini, saya sangat tertarik dan cukup excited begitu ya untuk mengikuti kegiatan itu. Gitu. Salah satu yang membuat tertarik itu apa, Mas? Apakah karena memang penelitiannya atau ada semacam keinginan hal lain yang ingin dicapai dari kegiatan PKM ini? Ada. Nah, harapannya dengan mengikuti PKM ini juga bisa jadi pondasi saya untuk kedepannya mengembangkan produk saya sendiri begitu. Jadi tidak hanya memenangkan perlombaan, tapi juga bisa benar-benar mengembangkan produk sehingga bisa menjadi produk yang domestik yang terjual di pasaran gitu. Bukan hanya soal penelitiannya, tapi ini juga masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu ya. Kalau Mbak Lulu sendiri, alasan kenapa ini memilih PKM untuk menjadi kegiatan yang diminati oleh Mbak Lulu sendiri? Ya, PKM, karena PKM merupakan salah satu ajang bergengsi di tingkat mahasiswa, dan di PKM pun kita tidak hanya, kita belajar banyak di PKM, salah satunya kita bisa belajar tentang kepenulisan, tentang bagaimana manajemen tim, dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari PKM. Ya, itu dia, manfaatnya banyak ya ketika mengikuti PKM, dan tentu salah satu hal yang ingin dicapai adalah kebermanfaatan kita selaku mahasiswa untuk masyarakat itu ya. Baik, kita kembali ke produk yang mereka kenalkan hari ini ya. Kalau boleh diceritakan ini Mas, produknya ini seperti apa? Mungkin Mas sekali. Jadi produk kami namanya Baharat. Baharat itu merupakan MSG organik yang berbahan dasarnya dari tempe dan nanas gitu. Nah, produk kami ini berbentuk cair, bisa dilihat di sini. Jadi dia memiliki bentuk cair. Nah, ini juga merupakan salah satu keunggulan tersendiri dibandingkan produk-produk yang di pasaran gitu. Ya, Baharat ya namanya. Iya, betul. Terinspirasi dari mana ini Mas nama Baharat sendiri? Kalau sepengetahuan saya yang namanya Baharat di Arab itu adalah kumpulan rempah-rempah. Kalau yang teman-teman gunakan ini istilah Baharat ini memiliki makna apa ini? Nah, jadi Baharat itu kami ambil dari bahasa Turki malah, bukan malah Turki ya? Iya. Jadi Baharat dalam bahasa Turki itu punya arti menyedapkan masakan. Menyedap, dan ini memang produknya penyedap rasa ya? Betul sekali. Oh ya, penyedap rasa dan ini organik ya di teman-teman ya? Iya, jadi lebih aman dan sehat. Bahannya tadi dari apa ini Mas? Bahan utamanya nanas dan tempe, ekstrak nanas dan tempe. Oh, ekstrak nanas dan tempe itu ya? Iya. Ada alasannya mungkin yang melatar belakangi kenapa yang dipilih bahan itu nanas dan tempe? Nah, jadi seperti yang kita tahu, tempe itu merupakan makanan khas Indonesia dan kaya akan kandungan protein. Nah, sedangkan pada nanas itu dia punya suatu senyawa yang jika digabungkan dengan protein tempe itu dia bisa menghasilkan suatu senyawa lain yang berbeda yang ketika kita masukkan ke masakan menimbulkan rasa gurih atau umami dalam bahasa Jepang. Oh, ini berdasarkan penelitian riset sebelumnya atau memang Mas Galih dan tim ini melakukan trial dan error gitu? Sudah ada riset sebelumnya dari pihak yang lain. Nah, kita hanya mencoba mengembangkan dan mencoba untuk mengkomersilkan. Gitu. Ya, karena ini sedikit mungkin Mas Galih dan Mbak Lulu bisa menjawab, karena kan sepengetahuan masyarakat yang ada di luar sana, nanas itu kan salah satu bahan yang ketika orang gunakan di dalam mungkin penggunaan daging dan lain sebagainya itu malah memecah proteinnya. Sedangkan ini digunakan untuk disambungkan dengan tempe yang notabene proteinnya juga bagus gitu. Ini bisa dijelaskan ini? Ya, memang benar Mas, itu tujuan kami. Jadi tujuannya adalah senyawa yang ada pada nanas kita gunakan untuk menghidrolisis atau memecah protein pada tempe. Nah, hasil dari hidrolisis tersebut itulah yang ketika kita campurkan kepada makanan itu nanti memunculkan rasa gurih atau umami. Gitu. Itu ya, ternyata memang itu tujuannya untuk memecah protein dari tempenya sendiri. Tempe memiliki protein tinggi, kemudian dicampur nanas dan akhirnya menimbulkan rasa gurih.
dari produk itu sendiri. Iya. Produknya ini unik pemirsa. Kalau kita ketahui di rumah penyedap rasa yang kita miliki barangkali punyanya itu bentuknya kering dan padat gitu ya. Ini bentuknya cair. Mungkin dari teman-teman ada alasan tersendiri kenapa ini bisa dibuat produk yang cair ini. Mungkin Mbak Lulu bisa jawab. Oke ya, ini memang salah satu inovasi terbaru dari kami, yang mana memang sampai saat ini belum ada MSG yang berbentuk cair. Iya, iya. Nah, kenapa kami membentuk cair? Karena memang agar lebih mudah diaplikasikan juga ke masakan. Dan kalau bentuknya cair itu bisa lebih mudah larut dalam masakan. Lebih mudah larut ke Iya. masakan itu ya. Iya. Oh, karena ini memang cair dicampur cair mungkin nanti bisa lebih mudah untuk meresapnya ke masakan ya. Kalau yang kering sendiri barangkali memang salah satu keunggulannya kan ada memiliki masa tahan yang lama. Sedangkan cair mungkin pikiran kita selaku masyarakat yang awam, yang cair itu biasanya lebih mudah basi, mudah kadaluarsa gitu ya. Mungkin bisa dijawab, bisa diberikan penegasan supaya pemirsa juga paham bahwasanya ini nanti juga bisa bertahan lama gitu. Ya, jadi memang secara alami ya, memang ketika suatu produk itu padat atau kering itu kan lebih tahan lama ya. Iya. Gitu. Sedangkan cair tidak tahan lama. Nah, tapi ada beberapa trik sebenarnya yang bisa digunakan agar produk terutama barat ini dia bisa bertahan lama. Nah, jadi ketika bahan ini kita simpan dalam kulkas atau lebih bagus lagi dalam freezer atau kotak pembeku, dia lebih tahan lama lagi. Jadi kenapa? Karena ketika baharat ini dia beku di dalam taruh di freezer, kemudian cukup kita keluarkan, kemudian diamkan dikit, kita langsung bisa pakai gitu. Dan bahkan ketika kita taruh di freezer, itu dia bisa tahan sampai 1 bulan gitu. Oh, ternyata memang ada triknya sendiri ya. Dari kemasan yang dibuat oleh teman-teman sendiri ini, apakah kemasan yang mungkin habis dalam jangka waktu lama atau dalam jangka waktu singkat? Mungkin Mbak Lulu? Ya, untuk kemasan ini kita bisa pakai 2-3 kali karena memang masa simpannya juga tidak terlalu lama. Jadi kita membuat di dalam kemasan yang memang tidak banyak. Oke, ya, sudah diteliti dan sudah dipersiapkan sejauh itu ya ternyata. Karena ini produknya juga tidak besar sehingga nanti masa simpan yang pendek itu nanti bisa dikurangi karena ini penggunaannya juga untuk makanan yang tidak terlalu banyak gitu ya. Baik, kalau ini sebelum kita nanti membahas terkait dengan proses-proses yang dilakukan teman dalam membuat produk ini, barangkali dalam PKM itu sendiri tahapan-tahapan yang dilalui oleh teman-teman bisa diceritakan. Jadi kalau dari kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, pastinya prosesnya sangat panjang ya. Jadi mulai dari kami membuat proposal, kemudian setelah di bulan kapan itu, Mas? Untuk pembuatan proposal, seingat saya akhir tahun lalu. Jadi Desember, sekitar Desember 2020. Iya. 7 bulanan lebih ya, bisa jadi. Iya, memang lama. Karena memang proses seleksinya panjang. Dan teman-teman yang ada di tim ini tadi, apakah semua teman dekatnya Mas Galih atau seperti apa? Ya, jadi ya memang ketika kita ber-PKM itu cukup unik sebenarnya untuk nyari teman itu. Awalnya itu kita hanya kenal teman satu prodi. Ketika kita ber-PKM, kita wajib untuk mengenal orang lain sesuai bidang yang kita butuhkan begitu. Jadi kebetulan ketika saya bidangnya kewirausahaan dan produk saya seperti ini, saya butuh orang-orang yang harus expert atau setidaknya punya pengetahuan di dalam bidang-bidang yang berkaitan gitu. Seperti Mbak Lolo ini, dia dari ilmu gizi dan memang produknya berupa bahan pangan gitu. Dan Mas Galih sendiri pendidikan biologi ya? Iya, betul. Dan tim yang lain, teman-teman yang lain? Jadi, yang bertiga ini? Ya, jadi tim kami untuk anggota tim 5 orang, itu ada yang dari pendidikan biologi, itu 3 orang, kemudian 1 orang dari ilmu gizi, dan 1 lagi dari teknik kimia gitu. Oh, berbagai bidang ya, dari ilmu gizi, kimia, biologi, dan pembimbingnya tadi juga dari pendidikan biologi. Ini semua masih sejalur dan akhirnya bisa membuat produk yang sedemikian ini. Baik, tadi di bulan akhir tahun kemarin, Desember, membuat proposal dan mencari timnya itu ya berarti. Lantas alur selanjutnya seperti apa? Apakah ada seleksi di tingkat universitas atau seperti apa ini Mas Galih? Nah, baik, karena proposal ini saya ajukan melalui fakultas saya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seleksi pertama melalui seleksi kemudian fakultas kemudian terlebih dahulu. Setelah itu kita lolos seleksi, langsung menuju ke seleksi tingkat universitas. Nah, tingkat universitas nanti diseleksi dari sekian ratus proposal, diseleksi mungkin hanya setengah saja dari total yang masuk, begitu. Nah, kemudian baru diajukan
ke tingkat nasional begitu. Oh, berarti tahapan-tahapannya juga cukup panjang ya. Seleksi dulu di tingkat fakultas, kemudian di universitas, bahkan ini tadi ke nasional. Iya, Dan dari nasional sudah lolos ini ya proposalnya. Ya, jadi yang nasional seleksi pertama itu adalah seleksi untuk pendanaan. Jadi ketika kita lolos seleksi pendanaan, otomatis kita akan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya begitu. Dan teman-teman sudah selesai itu ya untuk Sudah. Alhamdulillah. Ini kita ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang tim Baharat yang membuat produk penyedap rasa cair ini. Alhamdulillah lolos pendanaan. Dan setelah itu nanti prosesnya? Untuk proses selanjutnya ada monef atau monitoring. Nah, untuk monef itu sendiri akan dilaksanakan insya Allah bulan depan, akhir bulan depan. Sekitar bulan September berarti ya? Iya. Berarti ketika monef itu sendiri apakah juga ada istilahnya pengujian dari tim riset di kementerian atau seperti apa? Ya, jadi nanti ketika monitoring dari pihak pemerintah atau kementerian nanti akan menyiapkan juri yang khusus pastinya sesuai bidangnya untuk menguji sekaligus memonitoring bagaimana proses atau persiapan dari PKM kami sendiri gitu. Oke, setiap tahapan-tahapan ada timnya sendiri yang menguji gitu ya. Iya. Kalau Mbak Lulu sendiri, ini kan kalau Mas Galih sudah 2 kali ikut PKM. Kalau Mbak Lulu sendiri bagaimana? Ya, untuk saya sendiri memang tahun kemarin juga sudah ikut, tapi PKM yang penelitian. Jadi tahun ini juga saya ingin mencoba pindah bidang ke kewirausahaan dan akhirnya ketemu Mas Galih. Baru kenal ketika buat program ini ya. Iya. Dan ternyata ketika bergabung dengan teman-teman buat produk ini akhirnya lolos pendanaan ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kita ucapkan selamat lagi untuk teman-teman semua karena perjuangannya pasti berat karena juga yang namanya mahasiswa masih ada tugas rutinitas di kampus ditambah program ini yang diikut sertakan pasti manajemennya waktu juga perlu baik juga. Kalau boleh diceritakan ini Mas, dalam proses pembuatan ini setelah lolos pendanaan dalam pembuatan produk biasanya memerlukan waktu berapa lama? Dan alat-alat yang digunakan ini menggunakan fasilitas dari mana saja? Jadi ketika kita mengajukan proposal, di proposal itu kita sudah mengajukan dana sesuai yang kita butuhkan untuk proses produksi. Jadi ketika kita mendapatkan dananya sudah cair, kita membeli alat-alat sesuai dengan yang kita ajukan ke pemerintah begitu. Jadi alat-alatnya sendiri ketika membuat produk ini seperti oven, blender, kemudian bahan-bahan untuk dapur dan semacamnya. Oke. Kalau komposisi dalam penyedap rasa ini sendiri bagaimana Mbak Lulu? Mungkin bisa diceritakan selain tempe dan nanas selaku bahan utamanya, ada bahan tambahan lagi? Ya, tentunya ada. Jadi di sini selain nanas dan tempe sebagai bahan utamanya, kami menggunakan garam dan juga dextrin dan juga air. Oh, itu bahan tambahannya ya. Komposisinya sendiri bagaimana perbandingannya? Untuk perbandingannya, kita menggunakan perbandingan 2:1, jadi untuk ekstraknya kita perbandingan 2 dan untuk tempenya kita perbandingan 1, jadi banyak ekstrak nanasnya. Gitu ya, pemirsa, informasi tambahan bahwasanya untuk produk ini insya Allah aman dan sehat untuk para pemirsa ya. Baik, Mas Galih, Mbak Lulu, kita istirahat sebentar dan kita lanjutkan nanti di sesi kedua setelah kita sampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami masih membuka kesempatan untuk yang akan bertanya di pagi hari ini. Silahkan disampaikan melalui line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengembangkan produk yang namanya Baharat, salah satu penyedap rasa organik yang dikembangkan oleh teman-teman dalam program PKMK. Dan kami masih mengundang untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik, Mas Galih, Mbak Lulu, kita lanjutkan perbincangan kita. Dan saya mau tanya terkait dengan proses pembuatan dari penyedap rasa ini. Tadi kan kalau waktunya barangkali penelitiannya cukup panjang. Kalau proses pembuatannya ini apakah juga memerlukan waktu juga yang lama? Mungkin Mas Galih? Ya, jadi
Pasti prioritas pertama itu kita nyiapin alat dan bahannya dulu. Jadi seperti membeli nanasnya, kemudian tempenya juga, kemudian untuk alat-alatnya juga seperti talenan untuk motong, pisau dan sebagainya gitu. Nah, ketika semua sudah siap, itu kita langsung proses pengupasan nanas, kemudian kita cuci. Jadi kita pastikan untuk nanasnya kita pastikan bersih. Jadi setelah dicuci, kemudian kita ekstrak nanasnya. Nah, setelah kita ekstrak, itu baru kita nanti untuk tempenya sendiri kita potong kecil-kecil dulu. Jadi setelah kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita haluskan tempenya juga. Nah, nanti kita campur menggunakan blender gitu. Setelah bahan-bahan semuanya dicampur di blender, nanti kita oven gitu. Oke. Sepertinya simpel ya dalam proses pembuatannya ya. Iya, Tapi kalau secara skala lab tentu kita harus memperhatikan berbagai hal ya Mas ya. Utamanya karena ini produk makanan, bentuk kebersihannya, higienitasnya, kesehatannya juga, dan tentu kandungannya ini supaya nanti tidak rusak gitu. Kalau proses kimiawi yang digunakan, kalau tidak salah mungkin ini namanya hidrolisis ya. Iya. Hidrolisis yang digunakan apa ini Mas, metode yang digunakan? Jadi kami menggunakan hidrolisis dari panas gitu ya. Jadi thermal. Jadi ketika ekstrak ini kita gabungkan dengan protein tempe, kemudian kita masukkan ke oven, kita panaskan. Nah, disitulah proses hidrolisisnya terjadi gitu. Oh ya, proses hidrolisis ini pemirsa yang digunakan. Dan itu nanti akan memecah yang proteinnya melalui enzim yang digunakan dari nanasnya, kemudian menciptakan rasa yang tadi disampaikan umami, gurihnya ya. Baik, ini ada semacam mungkin persepsi orang di luar ya, Mas Mbak ini. Saya mungkin juga masih punya mindset itu sendiri. Yang namanya penyedap rasa kan semua namanya MSG ini. Kita juga kadang tidak mau memandang itu mereknya apapun, tapi semua kalau yang namanya MSG masih banyak yang punya apa ya, memandang sebelah mata karena ada penelitian yang mengatakan ini mengganggu sel syaraf ini. Bagaimana ini para teman-teman yang melakukan penelitian terkait dengan penyedap rasa merubah mindset ini untuk para pemirsa? Ya Mbak Lulu. Iya, ya memang di masyarakat memang pemikirannya masih seperti itu. MSG kurang baik. Jadi tergantung dari MSG itu sendiri, karena kita menggunakan dari bahan-bahan alami, otomatis natriumnya juga rendah. Intinya kan di MSG itu natriumnya nggih. Jadi kalau MSG yang kimia itu biasanya natriumnya lebih tinggi, tapi kalau produk kita karena bahannya alami, jadi natriumnya lebih rendah. Jadi lebih baik untuk kesehatan. Insya Allah ini sehat produknya pemirsa. Kalau pengujiannya sebagai bukti mungkin untuk para pemirsa bahwa produk Baharat ini memang organik dan ini sangat layak untuk nanti dikonsumsi. Adakah uji cobanya atau mungkin semacam penilaiannya, validasi dari produk ini, Mas Khalid? Ya, jadi untuk produk kami sudah kami lakukan uji juga di lab salah satu laboratorium di Kota Surakarta. Nah, uji yang kita lakukan itu ada seperti uji mikrobakteri, kemudian ada juga uji organoleptik, kemudian juga ada uji nilai kandungan gizi begitu. Nah, untuk semua uji itu kita sudah lakukan dan sudah dipastikan hasil ujinya keluar dan insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau perbandingannya dengan MSG yang sintetik mungkin ada perbedaan yang signifikan? Nah, untuk MSG sintetik itu seperti yang kita tahu kan dia banyak mengandung bahan kimia begitu ya. Jadi walaupun dia tahan lama, tapi perlu diketahui tahan lama itu kebanyakan dia mengandung bahan pengawet dan juga bahan kimia-kimia lain seperti penyedap sintetis dan semacamnya begitu. Nah, ketika MSG-nya itu kita konsumsi dan MSG yang biasanya beredar di pasaran itu kan natriumnya tinggi begitu ya. Nah, ketika dikonsumsi sudah natrium tinggi, ada bahan kimia dari pengawet, kemudian juga ada penyedap sintetiknya begitu ya. Ketika dikonsumsi ke tubuh itu pastinya akan sangat berbahaya terutama jika terlalu sering dikonsumsi begitu. Oh ya, itu nanti kaitannya terkait dengan jumlah kandungan kimianya yang membedakan antara MSG organik dan sintetiknya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Abdul di Surakarta. Ini kan tadi bahannya tempe. Apakah kita bisa menggunakan kedelai secara langsung untuk bahan utamanya, atau kita juga bisa menggunakan tempe busuk, kalau orang Jawa mungkin bosok ini ya. Apakah ini bisa? Mungkin bisa dijawab. Mungkin Mas Galih dulu. Ya, jadi kenapa kita pilih tempe yang sudah matang begitu ya, sudah siap pakai? Karena memang sebelumnya sudah ada penelitian tentang itu. Jadi kami berani melakukan ini. Nah, jikalau pemirsa yang di rumah itu pengen mencoba bikin sendiri begitu ya, harus diperhatikan juga apakah itu benar-benar aman atau enggak, karena memang
produk kami dibuat berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya begitu. Nah, apalagi kalau tempe busuk itu kan pasti bakterinya sangat banyak sekali gitu ya, sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, kalau tadi tentang kedelai itu memang bisa, tapi untuk prosesnya lebih rinci seperti apa mungkin harus diteliti lebih kembali, lebih lanjut kembali gitu. Harus ada penelitian lebih lanjut ya. Iya. Kalau Mbak Lulu mungkin ada tambahan? Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin untuk kedelai sendiri bisa, tetapi untuk tempe yang sudah busuk, karena kalau busuk bakterinya sudah banyak gitu, jadi mungkin kurang bisa kalau yang tempe busuk. Jadi kalau ini Mas Galih orang Jawa ya, Mbak Lulu juga orang Jawa ya, Iya. pernah makan sambal tumpang? Kalau orang Jawa kan biasanya menggunakan penyedapnya juga tempe bosok lah kalau orang bilang gitu. Barangkali nanti itu mungkin seperti apa, mungkin dari teman-teman tugasnya melakukan penelitian terkait hal tersebut, karena salah satu mungkin yang menjadi nikmat dari sambal tumpang itu ya penggunaan tempe bosoknya. Apakah itu juga mengandung istilahnya kandungan penyedap rasa? Ketika sudah melalui tahapan itu, mungkin nanti bisa dicoba diteliti oleh teman-teman. Atau mungkin punya statement sendiri. Ya, pertama kalau misalkan yang seperti di sambal tumpang begitu ya, itu kan memang sudah ada sejak dulu, udah lama ya. Kemudian juga mungkin sudah ada penelitian tersendiri untuk makanan tersebut aman dikonsumsi. Nah, tapi kalau untuk dijadikan penyedap rasa seperti produk kami itu saya rasa masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi masih belum bisa diaplikasikan gitu. Oke, baik. Ini masih kita tunggu lah pemirsa. Rilis resminya dari uji cobanya seperti apa. Jadi nanti bisa ditunggu dulu. Baik, saya punya mungkin sedikit penasaran juga ini kan Mas. Bahannya kan tempe. Sedangkan ketika dalam proses pembuatan tempe itu ada senyawa yang digunakan untuk fermentasinya, untuk proses apa ya namanya penggunaan apa ya itu namanya enzimnya ya. Itu apakah juga nanti mempengaruhi dari kualitas organiknya MSG teman-teman ini? Ya, jadi pastinya ada pengaruhnya di situ. Cuma mungkin tidak terlalu sangat signifikan ya. Tapi pasti ada pengaruhnya begitu. Jadi kenapa kami menggunakan ekstrak nanas, salah satunya karena ada enzim tertentu di situ yang namanya bromelin itu. Nah, kita pakai di situ. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi enzim bromelin itu kan tua dan mudanya nanas, dan bagian mana yang dipakai itu juga berpengaruh untuk menentukan enzim bromelnya berkualitas seperti apa begitu. Kalau yang digunakan teman-teman ini nanasnya? Nanas matang, kita pakai buah nanasnya, pakai nanas matang begitu. Semua jenis nanas yang masih bisa digunakan ya? Bisa, semua jenis nanas. Oke, ya itu ya pemirsa informasi tambahan bahwasanya produk yang memang dikembangkan oleh teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah teruji organiknya dan insya Allah aman untuk kita semua. Baik Mas, barangkali ini produknya kan sudah jadi. Insya Allah juga siap dipasarkan ini. Tinggal kalau yang mengikuti programnya PKM kan masih ada monefnya tadi ya. Kalau ketika kita menginginkan produk dari teman-teman ini bagaimana? Bisa dipromosikan mungkin? Baik, untuk produk kami, kami sampai saat ini sudah melakukan produksi tiga kali dan sudah kami pasarkan, terutama di dosen dan mahasiswa MS. Bagi teman-teman, mungkin pemirsa di rumah, terutama ibu-ibu yang ingin mencoba produk kami, bisa kunjungi Instagram kami di @baharat_penyedap-rasa-alami. Kami juga tersedia di toko-toko online, yaitu di Shopee dan juga Tokopedia. Untuk di Shopee dengan nama Penyedap Rasa, dan untuk di Tokopedia dengan nama Baharat. Kemudian bisa juga lewat nomor WhatsApp, seperti itu. Nomor WhatsApp-nya bisa disampaikan barangkali Ya, nanti di 0812 61 6147 6147 66797. 66797. Ya, itu nanti ya pemirsa bisa dicatat nomornya. Barangkali kalau menginginkan produk dari teman-teman dengan merek Baharat ini, nanti silahkan dicoba dan dicari-cari informasinya lewat WA dulu mungkin. Untuk harganya barangkali bagaimana? Tentu ini jadi pertimbangan juga. Ya, untuk harganya sendiri kami menjual dengan kemasan 40 ml dengan harga Rp8.000, dan di bulan ini kami sedang ada promo beli 9 gratis 1. Wah, ini dia pemirsa, ada promonya ya, beli 9 gratis 1. Kalau boleh tahu dalam memproduksi ini sehari bisa berapa banyak ini Mas? Jadi kalau untuk produksinya kita nyoba bertahap gitu Mas, karena memang ini masih awal-awal promosi dan sosialisasi produk. Jadi kemarin sudah terjual sebanyak kurang lebih 69 ya. 69 saset terjual, itu sudah terjual di beberapa tempat di Soloraya. Oh,
Alhamdulillah sudah cukup banyak ya, 69. Dan apakah istilahnya proses penjualan ini juga masuk ke penilaian dalam program PKM itu sendiri? Iya, pastinya ada. Kalau dalam PKM kewirausahaan pastinya ada nilai tambah sendiri. Kalau misalkan dia sangat tinggi proses penjualannya, pendapatannya tinggi, pasti sangat ada berpengaruh gitulah. Teman-teman punya persaingan tidak sih semacam ini, penyedap rasa dalam program PKM ini sendiri? Ya, maksudnya yang sesama dari PKM begitu? Iya, PKMK utamanya. Untuk saat ini sepertinya belum ada. Tapi kebanyakan untuk yang makanan memang banyak, tapi tidak hanya bentuknya penyedap rasa gitu ya. Biasanya ada yang berbentuk minuman atau makanan yang lain begitu. Ya, ini berarti satu-satunya lah dalam PKM tahun ini ya. Kalau dari harapan teman-teman ke depan terkait dengan produk MSG Organik Bharat ini, apakah nanti punya inovasi ke depan atau seperti apa? Ya, jadi untuk produk kami harapannya untuk produk kami tidak hanya selesai ketika PKM ini selesai begitu ya. Jadi harapan kami ketika PKM ini selesai, produk kami tetap bisa eksis, tetap ada, tetap bisa bersaing begitu di pasaran, dan bisa juga dikomersilkan begitu, sehingga tidak hanya keuntungan kami saja, tapi juga bagi masyarakat. Salah satu untuk menjaga kesehatan, karena produk kami ini alami dan organik begitu, jadi lebih sehat dikonsumsi. Harapan saya seperti itu. Ya, semoga nanti bisa semakin dikenal lah di masyarakat itu ya. Kalau pengalaman Mas Galih dan Mbak Lulu dalam program PKM ini sendiri 2 kali mengikuti, sebenarnya apa yang paling menyebabkan suatu produk ini bisa dikembangkan ke depan dan memiliki nilai jual yang baik gitu? Mungkin dari Mbak Lulu sendiri. Ya, faktor utamanya memang di pemasarannya ya. Jadi bagaimana pandai-pandainya kita memasarkan produk kita, seperti itu. Pemasarannya ya. Jadi kalau semakin bagus pemasarannya, itu nanti berarti produknya juga bisa dibilang nanti bisa dikembangkan ya. Mungkin Mas Galih punya tambahan. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya di pemasaran ya, karena pondasi untuk kewirausahaan sendiri pastinya harus ada peluang pasarnya. Jadi kita melihat bahwa manusia itu kan populasi manusia itu kan semakin ke depan semakin bertambah begitu ya. Jadi kebutuhan akan pangan itu juga bertambah. Nah, itu membuat ada peluang tersendiri untuk produksi panganan gitu. Oh ya, itu berarti insya Allah ketika penggunaannya semakin banyak, manusianya juga kan banyak ya. Jadi berarti Peluang nanti insya Allah peluang pasarnya semakin besar juga. Iya. Baik, barangkali punya semacam contoh lah Mas dari Mas Galih dan Mbak Lulu, bahasanya penggunaan dari penyedap rasa ini ketika nanti diaplikasikan ke masakan seperti apa ini? Ya, untuk kemarin kami sudah mencoba membuat menggunakan produk kami. Kemarin kita membuat sup dengan perbandingan air 500 ml dan menggunakan baratnya sekitar 4-5 sendok. 4-5 sendok ya. Sendok makan, sendok makan ya. Cukup banyak juga ya ternyata ya. Oke, itu ya pemirsa, barangkali nanti bisa dicoba ketika pemilik produk Bharat ini diaplikasikannya ketika 500 ml air, nanti penggunaan Bharatnya 3-4 sendok makan ya. Ya, sesuai kebutuhan dan lidah juga. Ya, berarti seleranya seperti apa ya, tingkat gurihnya yang diinginkan seperti apa. Baik, mungkin terakhir yang kita inginkan, mungkin ada pesan dari teman-teman, utamanya sesama mahasiswa supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin dari Mas Galih terlebih dahulu. Jadi untuk sesama mahasiswa dulu, harapan saya, salah satu keinginan saya juga, mudah-mudahan mahasiswa terutama generasi saya itu bisa membuat negara ini lebih kuat, lebih maju, sehingga Indonesia khususnya lebih kuat dari segi ekonominya, sehingga negara ini bisa berkembang dengan lebih baik dan juga tidak terlalu bergantung pada barang-barang impor begitu, dan bisa membuat ekonomi ketahanan pangan juga semakin menguat dari Indonesia. Baik, kalau Mbak Lulu sendiri? Ya, sebenarnya sudah disampaikan Mas Galih ya. Kalau Mas Galih dari segi ekonomi, saya ingin menyampaikan dari segi kesehatan. Mungkin kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, ya bagaimana bisa memanfaatkan waktu kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam hal kesehatan dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat juga.
Baik, terima kasih. Ini pesannya luar biasa. Semoga ini nanti bisa memacu semangat dari generasi muda, utamanya sesama mahasiswa, supaya punya inovasi yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, utamanya di Indonesia. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Galih dan Mbak Lulu selaku perwakilan dari teman-teman di program PKMK dengan merek Baharat ini. Semoga nanti bisa sukses dan produknya mendapatkan juara gitu ya. Salam sehat untuk teman-teman dan Ibu dosen yang membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program informasi teknologi untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa menjalankan ibadahnya secara optimal. Akhirnya saya Wahid Arifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.